Aris pun terkejut ketika dia melihat Miranda yang baru datang bersamanya. Dan itu membuat Aris sangat gugup di hadapan Kinan dan Raya. Sepertinya Aris menyadari bahwa dia dipergoki oleh Miranda ketika dia sedang bersama Lydia di mobilnya. Hey Mir, Hai. pas banget kita bisa ketemu di sini. Bahkan dia pun bertingkah sangat aneh ketika akan meeting bersama Miranda. I'll see you. I'm okay. Dan ketika Aris kembali ke ruangannya, di sana Kinan menanyakan ruangan Jack kepada Aris. Dengan gugup dan terbata-bata Aris pun menunjukkan ruangan Jack kepada Kinan. Jack yang mana? Pojok, paling pojok, deket arah pantry, di sana tuh. Tak lama setelah itu Raya dan Kinan pun berpamitan pulang kepada Aris. Bentar ya. Udah, gak usah, kan Nggak, kita nggak. meeting. Gak apa-apa mas, bentar. No. Singkat cerita, Aris dan Miranda pun selesai dalam meeting tersebut. Dan setelah itu Aris meminta pengertian kepada Miranda atas apa yang telah dia lihat di pagi itu. Dan Miranda meminta Aris untuk berhati-hati jangan sampai permasalahan itu membawanya ke dalam pekerjaannya. Aja. Jangan sampai urusan receh bikin berantakan apa yang kita udah bangun. Di sisi lain, Lydia yang akan melakukan interview. Dia bertemu dengan manajer di perusahaan itu. Dan ketika Lydia memperkenalkan dirinya, manajer tersebut terlihat tertarik kepada Lydia. Kebetulan juga aku itu lulusan universitas di Bandung, jurusannya psikologi. Singkat cerita, pada siang harinya, Kinan sedang mengobrol dengan Ibu Mary di halaman rumahnya. Tak lama setelah itu Aris pun datang. Ketika Aris akan turun dari mobilnya, dia mendapat pesan dari Lydia bahwa kancing baju dia tertinggal di mobil Aris. Dan Aris pun langsung mencari kancingnya tersebut. Lalu Kinan pun menyambut Aris dengan sinis. Setelah itu Aris pun memberitahu Lydia bahwa perselingkuhan mereka sudah dicurigai oleh Kinan. Lalu pada malam harinya, Lydia yang sedang bersantai. Dia ditelepon oleh manajer yang tadi pagi dia temui. Dan manajernya itu mengajak Lydia untuk makan malam dengannya. Namun Lydia mengatakan bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang sehingga Lydia menolak ajakan manajernya tersebut. You two married? No. Pada keesokan harinya, ketika pembantu Aris sedang membersihkan mobilnya, pembantunya itu menemukan kancing dalam mobil Aris. Dan dia memberikan kancingnya itu kepada pembantu yang satunya lagi. Ketika mereka sedang berdebat dengan kancing tersebut, Kinan pun datang. Dan dia pun memberikan kancing itu kepada Kinan. Ini punya Mamin kan? Lalu ketika Kinan mengantarkan Raya ke sekolah, dia bertemu dengan Miranda. Dan Kinan menanyakan soal Jack kepada Miranda. Dan Miranda pun tidak mengetahui tentang seseorang yang bernama Jack tersebut. Siapa who's Jack? Investornya Mas Aris. Kamu nggak? Lalu pada siang harinya, Miranda bertemu dengan Aris. Di sana Miranda mengatakan kepada Aris bahwa Kinan menanyakan seseorang bernama Jack. Dan Miranda mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan masalah mereka. Namun dia tidak mau terseret dengan permasalahan mereka. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak suka dengan ancaman Aris soal perselingkuhannya dengan Jody. Dan jika rahasia dia bocor, maka rahasia Aris pun akan dia bocorkan. Keluarin kartu gue. Gue akan keluarin kartu lo. Pada keesokan harinya, Kinan pun berkunjung ke kantor tempat Lola bekerja. Di sana Kinan meminta Lola untuk melacak informasi tentang Lydia dengan memberikan nomor tersebut kepada Lola. Namun Kinan mengatakan kepada Lola bahwa nomor itu adalah nomor yang diberikan oleh temannya kepada Kinan. Bahwa temannya itu mencurigai suaminya sedang berselingkuh. Dan Lola pun bersedia membantu Kinan. Seberapa penting ini buat temen lo? Sangat penting. And for you? Di sisi lain, ketika Lydia datang ke tempatnya bekerja, di sana sudah ada manajer yang beberapa waktu lalu itu untuk menunggu Lydia. Dan manajer itu masih berusaha untuk mengajak makan malam dengan Lydia. Dan sungguh terpaksa Lydia pun menerima ajakan manajernya tersebut. Dan pada waktu yang sama Miranda pun datang dan melihat Lydia sedang mengobrol dengan manajer itu. Deal. Only one dinner. Deal. Rupanya Miranda akan melakukan terapi untuk Brandon, yang kebetulan terapisnya adalah Lydia sendiri. Iya. Miranda. Hai Brandon. Singkat cerita, terapi yang dilakukan kepada Brandon telah selesai.
dan Lydia mengatakan bahwa masalah pada Brandon adalah adanya masalah dalam rumah tangga Miranda dan suaminya. Sehingga menyebabkan emosi Brandon tidak stabil. Miranda yang mendengar hal itu, dia langsung merespon Lydia dengan mengatakan apakah apa yang terjadi pada Brandon bisa terjadi kepada Raya. Apa yang terjadi dengan Brandon sekarang bisa terjadi sama Raya? Setelah kejadian itu, Lydia pun mendatangi Aris di kantornya. Dan mereka pun bertemu di mobil Lydia, dan Lydia menceritakan kepada Aris bahwa dia mendapatkan klien bernama Miranda. Dan ketika pada saat sesi terapi, Miranda menyebut nama Raya kepadanya, dan Aris menceritakan kepada Lydia bahwa beberapa waktu lalu Miranda sempat memergoki mereka pada saat mereka berada di mobil. Dan Aris merasa bahwa Miranda sedang merencanakan sesuatu. Aris mencoba menenangkan Lydia bahwa Miranda tidak akan berani membongkar perselingkuhan mereka karena Aris juga mempunyai rahasia perselingkuhan Miranda. Aku pegang banget kartu dia. So we're good. I mean, yang apa? Singkat cerita, di sisi lain Kinan bertemu dengan Lola di sebuah kafe. Dan pada saat di sana Lola memberikan informasi tentang Lydia kepada Kinan. Bahkan Lola berhasil menemukan di mana alamat kosan Lydia tinggal. Dan pada saat mengobrol Lola dengan sedikit bercanda, dia pun menanyakan apakah informasi itu untuk teman Kinan atau untuk Kinan. Dan Kinan pun hanya bisa tertawa mendengar pertanyaan dari Lola. Buat temen lo? Masa buat lo? Ya enggak lah, gila kali lo. Lalu pada keesokan harinya, Kinan pun pergi ke tempat kosan Lydia. Dan pada saat menanyakan Lydia kepada resepsionis kosan itu, namun resepsionis itu tidak mengenali Lydia. Dan Kinan pun bertemu dengan penghuni lama di kosan itu. Dan Kinan pun menanyakan Lydia kepada perempuan itu. Dan perempuan itu mengatakan bahwa Lydia sudah pindah ke apartemen di daerah selatan. Dan ketika Kinan akan pergi, perempuan itu menanyakan nama Kinan. Dan Kinan mengaku sebagai sepupu Lydia yang bernama Sari. Mbak, tadi namanya siapa? Sari. Ah, oke. Tidak lama setelah itu perempuan itu menelpon Lydia. Dan dia memberitahu Lydia bahwa ada perempuan hamil bernama Sari yang mencarinya. Oh, oke. Ya udah deh. Thank you ya. Dan Lydia pun menceritakan orang bernama Sari tersebut kepada Aris. Lydia pun merasa parno apabila orang yang bernama Sari tersebut adalah Kinan. Dan Aris mencoba menenangkan Lydia bahwa menurutnya Kinan adalah perempuan cerdas dan Kinan tidak akan bertindak bodoh yang akan membahayakan kandungannya. Dia nggak akan membahayakan kehamilannya. Dia lagi hamil besar. Dengan dia pergi kemana-mana. Pada malam harinya, Kinan yang terus mencari bukti dan informasi tentang Lydia itu. Dia pun membuka profil Instagram milik Aris. Dan ketika Kinan membuka daftar pengikut Aris di Instagram, rupanya akun Instagram Lydia ada pada daftar pengikut Instagram Aris. Tak lama Aris pun pulang dan Kinan langsung menutup laptopnya itu. Sayang. Dan pada saat di kamarnya, Aris meminta kepada Kinan untuk dibuatkan makanan untuknya. Ketika Kinan sedang keluar, Aris pun mencoba membuka laci meja Kinan. Ketika Aris mencoba membuka laci meja Kinan, tiba-tiba Kinan pun masuk ke kamarnya, yang membuat Aris kaget. Mas? Aduh! Pada keesokan harinya, ketika Kinan sedang bersama Raya di kamar Raya, Raya menceritakan kepada Kinan bahwa Brandon mengambil les tambahan. Les tambahan yang Raya maksud adalah terapi psikolog pada Brandon. Dan Raya memberitahu Kinan bahwa guru les Brandon bernama Lydia. Kinan yang sedang mengikat rambut Raya pun kaget mendengar hal itu. Her name is Miss Lydia. Setelah mendengar cerita dari Raya, Kinan pun langsung menulis petunjuk di buku catatannya. Di sisi lain, Aris pun bertemu dengan teman-temannya di suatu kafe. Dan ketika mengobrol Alif pun bercerita bahwa dia sedang dekat dengan Lola. Dengan bercanda Irfan pun menanggapi kedekatan Alif dengan Lola bahwa sebenarnya Lola mendekati Alif mempunyai niatan lain yaitu untuk memata-matai Aris. Aris pun hanya bisa tertawa mendengar bercandaan dari Irfan tersebut. Deny everything. Emang si Lalu pada malam harinya, ketika Aris dan Kinan sedang tertidur, Kinan pun bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya tersebut diceritakan bahwa Kinan, Aris dan Raya sedang bermain layangan.
Pada awalnya mereka tampak sangat bahagia saat bermain layangan tersebut. Namun ketika Kinan yang sedang memainkan layangan tersebut, layangan itu putus. Dan Kinan pun terbangun dari tidurnya. Ketika bangun Kinan langsung mencari Aris. Dan pada saat Kinan turun Kinan pun kaget. Dan cerita di episode ini pun selesai. Itu tadi adalah rangkuman web series Layangan Putus episode 5 bagian A dan B. Untuk episode lainnya, kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.